Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa mengamalkan agama. Kenapa nikmat ini dikatakan besar, hadirin? Karena nikmat inilah yang akan kita bawa sampai ke akhirat nanti. Nikmat-nikmat yang lain bisa seperti sehat, ada juga kenikmatan yang besar, harta, kendaraan, nyawa juga nikmat, kehidupan juga nikmat. Tapi hadirin, nikmat selain iman, amal, Islam ini tidak akan kita bawa. Semuanya akan kita tinggalkan. Maka bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau menghitung nikmat Allah, sungguh tidak akan bisa terhitung. Fama bikum bi ni'matin faminallah. Apa saja yang ada dalam diri kita ini nikmat daripada Allah yang wajib kita syukuri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu kesempatan yang besar, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Barang siapa sholat subuh, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala seolah-olah ibadah satu malam suntuk. Dan barang siapa yang sholat subuh, maka dia dalam tanggungan Allah. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan dalam kehidupannya. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangannya, doanya, tangisannya, tablignya kita mengenal agama yang mulia ini. Dengan perjuangan mereka lah, dengan perjuangan para sahabat lah, kita hari ini bisa mengenal agama yang begitu mulia. Dengan jamaah di antar ke seluruh daerah, jamaah di antar setiap negara, maka Islam lah, hampir semua negara kenal dengan agama Islam. Hadirin, dikatakan jumlah sahabatnya Rasulullah SAW 124.000 sahabat. Kemudian menurut riwayat, hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kubur sahabat yang ada di antara Mekah dan Madinah, di Mekah 6.000 kubur sahabat, kemudian di Madinah 4.000 kubur sahabat, kurang lebih 10.000 kubur sahabat yang ada di antara di Mekah dan Madinah. Sedangkan jumlahnya 124.000 sahabat. Semuanya ada di negara, di setiap negara hampir ada. Nggak tahu kalau di Indonesia ya. Sebagian mengatakan ada di mana? Di Aceh ya, ataupun di Medan, di daerah Baros. Tapi waktu saya di luar negeri, di Pakistan, pernah ziarah kuburnya sahabat Sinan. Itu satu kumpulan ada 34 kubur sahabat. Kemudian waktu masuk ke Afghanistan juga jumpa beberapa kubur sahabat. Jadi begitu jauh Mekah dan Madinah, Mekah sampai Pakistan, sampai ke Afghanistan. Waktu di Iran juga kita jumpa beberapa kubur sahabat. Jadi jauh. Pakistan dengan Saudi ini 4 jam kalau naik pesawat. Gak tahu zaman dulu kenapa mereka mau jauh-jauh ninggalkan anak, ninggalkan istri. Karena kerisauan kepada umat
bagaimana umat ini bisa mengamalkan agama, mengenal agama yang mulia yaitu agama Islam. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, supaya keberkahan juga datang kepada kita, kebaikan datang kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu man ilayya yaumal qiyamah aqrabuhum aktsaruhum sholatan." Orang yang paling dekat dengan aku nanti Bapak Ibu di hari kiamat, orang yang paling banyak selawatnya. Maka senantiasa kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, kita sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang yang bakhil menurut Allah, menurut agama, ketika Nabi Muhammad disebut tidak mengaku dengan sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sambung setiap disebut nama yang mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sambung juga dengan salawat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berikan taklim kita mengenai kita fikih bagaimana aturan ibadah. Karena supaya ibadah kita ini semakin kuat. Fikih itu sebetulnya satu kepahaman. Makanya fikih itu dari kata-kata masdar. Kalau kita pernah belajar ilmu nahwu sharaf, fikhan, fikih itu satu kepahaman. Makanya kadang dalam satu hadisnya seperti ini. Contohnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Ini teks hadisnya, matan hadisnya. Maka nanti kepahaman ulama di dalam ini beda-beda. Menurut Imam Abu Hanifah pahamnya hadis ini seperti ini, ya kan, bahwa sesungguhnya sempurnanya amal tergantung dengan niatnya. Maka menurut mazhab mereka, kepahaman mereka, kalau ibadah tanpa niat ya sah. Karena hanya tekstual hadisnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Maka nggak niat pun ya sah menurut Imam Abu Hanifah. Hanya saja kalau niat tambah sempurna. Nah nanti kalau kepahaman Imam Syafi'i beda lagi. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal tergantung niat. Jadi fikih itu adalah satu kepahaman bagaimana memahami hadis, kemudian hadis tersebut bisa diamalkan sebagaimana kehendaknya Rasulullah SAW. Maka hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kaji kitab fikih yang kebanyakan saya sampaikan menurut kepahaman Imam Syafi'i. Ya kan, mungkin nanti kalau pas saya paham sedikit-sedikit saya masukkan kepahaman Imam Abu Hanifah dan sebagainya, Imam Malik. Hadirin sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu mulia. Ilmu itu mulia. Orang untuk bisa amal, ini faktor pertama kali untuk orang bisa amal, yang pertama kali iman. Orang keinginan apa saja, ingin sholat, ingin zikir, ingin baca Quran, ketika iman lemah, maka nggak bisa untuk amal. Karena iman itu power, satu kekuatan untuk bisa mendorong orang untuk bisa beramal. Maka kalau imannya kuat, orang ini mampu untuk amal itu gampang. Yang kedua, faktor orang untuk bisa amal adalah ilmu. Orang kalau ada ilmu gampang untuk amal. Kalau nggak ada ilmu susah untuk amal. Contohnya, ingin beramal memandikan mayit. Memandikan mayit itu kan amal. Tapi nggak tahu caranya untuk memandikan mayit, maka nggak bisa amal. Ingin puasa, ada keinginan hasrat ingin puasa. Terus nggak tahu caranya puasa, sahurnya waktunya kapan misalnya, kita ini semua tahu ya, misalnya gitu. Terus caranya puasa bagaimana, maka nggak akan bisa puasa. Pengen sholat tapi nggak tahu caranya sholat, maka nggak bisa sholat. Maka di antara faktor yang mendukung orang untuk bisa amal adalah ilmu. Maka bagaimana kita senantiasa meluangkan waktu kita, syukur di Masjid Al-Ihsan ini setiap malam, setiap minggu pagi diadakan majelis ilmu, ya kan? Kita bisa meluangkan waktu kita untuk duduk di dalam majelis ilmu, pahalanya besar. Ya. Orang yang duduk dalam majelis ilmu senantiasa diberikan rahmat sakinah,
takwa di sisi Allah kalau nggak mau belajar ilmu agama. Kenapa? Karena menurut Syekh Abdurrahman Al-Harari, takwa itu menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Ini definisi takwa. Jalankan semua perintah Allah. Sedangkan mencari ilmu perintah Allah. Ya. Thalabul ilm itu wajib, fardhun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki ataupun wanita. Berarti kalau nggak mau nyari ilmu, berarti nggak menjalankan yang wajib. Sedangkan definisi takwa menjalankan semua kewajiban ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti orang yang tidak mau mencari ilmu ini tidak akan bisa mencapai derajat takwa menurut Syekh Abdurrahman Al-Harari radhiyallahu anhu. Karena apa? Mencari ilmu itu adalah wajib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan terus untuk bisa menambah ilmu kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa kullu ma'in kharaja min sabilaini. Hari ini kita masuk bab ini selanjutnya ya. Lanjutkan daripada bulan kemarin. Faslun wa kullu ma'in kharaja min sabilaini najisun. Bab ini menjelaskan bahwa semua perkara yang cair, ya kan? Semua perkara yang keluar daripada dua jalan, yaitu jalan buang air kecil dan jalan buang air besar, hukumnya najis. Ya. Hukumnya najis. Illa mania, kecuali mani. Kecuali mani ini kan najis. Jadi semua yang keluar dari dua jalan, baik depan ataupun belakang, ini najis. Najis dalam arti apa? Kalau najis harus dibersihkan, istinja. Istinja itu wajib. Rawal Bukhari, Imam Bukhari telah mengeluarkan sebuah hadis daripada Anas radhiyallahu anhu. Qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Karena kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar untuk buang hajat, kata Anas, maka aku mendatangi Nabi dengan membawa air. Fayaghsilu bihi, maka Nabi pun beristinja, mencuci daripada tempat hajatnya tersebut dengan air tersebut. Nah, jadi dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan semua ini tidak ada ikhtilaf bahwa kotoran itu najis. Karena apa? Kalau tidak najis tidak dibersihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kecuali mani ini tidak najis, mani ini tidak najis. Ya. Jadi yang keluar dari laki-laki itu jalan depan itu ada yang suci, bahasanya gampang aja. Kemudian ada mani, ada madhi, ada madi. Semuanya najis kecuali mani. Kecuali mani. Mani ini biasa keluar, mani ini keluar sebelum keluarnya mani. Ya. Sebelum keluarnya mani, kan biasanya mani ini keluar karena apa? Karena dorongan syahwat. Ya. Karena dorongan syahwat itu keluarlah mani. Cair keluar warnanya putih, ya kan? Itu sifatnya mani. Sedangkan mani ini tidak najis. Tidak najis tapi wajib mandi, keluarnya mandi. Rawal Bukhari, Imam Bukhari telah mengeluarkan, Imam Muslim dan Imam Muslim telah mengeluarkan an Ali radhiyallahu anhu daripada Ali radhiyallahu anhu qol kuntu rajulan madza'an, kata Sayyidina Ali, aku ini laki-laki madza'an yang sering keluar madzinya. Wallahu a'lam, ini kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, aku seorang laki-laki yang sering keluar madzi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku malu ingin menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengenai hukumnya madzi. Fa amartu al-Miqdad bin al-Aswad, maka aku pun memerintahkan Miqdad ibnu Aswad untuk apa? Fasa'alahu, untuk menanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hukumnya madzi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fihi al-wudu'u, di dalam madzi tersebut apabila keluar madzi maka wudu. Dalam arti apa? Kalau keluar madzi membatalkan wudu dan hukumnya najis, tapi tidak perlu mandi. Wali Muslimin, dan Imam Muslim meriwayatkan yaksilu dzakarahu wa yatawaddo, apabila keluar madzi
semua hukumnya najis. Kemudian dalil yang mengatakan mani ini tidak najis mana? Menurut Imam Syafi'i mani itu tidak najis. Nanti kalau menurut Imam Abu Hanifah najis. Ya, makanya kalau waktu saya belajar di sana itu bisa ada orang Hanafi, ada orang Malik, ada mujadalahnya itu yang debatnya di dalam masalah ini. Memang ada hadis-hadis mengatakan bahwa mani itu najis, gitu kan? Menurut kepahaman Imam Abu Hanifah, tapi menurut kepahaman Imam Syafi'i tidak najis. Makanya setiap perkara yang keluar daripada dua jalan depan dan belakang ini najis illa mania, kecuali mani. Maka Imam Syafi'i mengambil hadis falima rawahu Imam Muslim telah rawahu al-Muslimun Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam hadis 288 wa ghairuhu, dan selain Imam Muslim juga meriwayatkan an Aisyah daripada sahabi istrinya Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah mengatakan, kuntu afruqu al-maniya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mengerok, ya, afruqu itu mengerok mani yang ada di bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ya, gimana ceritanya, tapi kata Aisyah, aku mengerok mani yang ada di bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mani itu sifatnya mani, diantaranya kalau kering itu ada bekasnya, ya, ada bekasnya. Lain dengan mani. Maka kata Aisyah, aku mengerok mani yang ada di bajunya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi memakai baju itu dan pergi, fayusolli fihi. Maka Nabi sholat dengan mani, dengan baju yang habis dikerok bekas maninya tersebut. Fayusolli fihi, maka Nabi sholat dengan baju tersebut. Walau kana najisan lam yakufu fihi al-farqu. Kalau seandainya itu najis, maka sungguh Nabi tidak sholat dengan pakaian tersebut. Jadi di kepahaman Imam Syafi'i dari hadis ini itu tidak najis, karena kalau seandainya najis maka Nabi tidak sholat dengan pakaian yang habis kena mani tadi terus dikerok oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Paham Pak? Jadi dari saya katakan setiap perkara yang keluar daripada dua jalan itu najis, kecuali daripada dirinya Rasulullah SAW dan semua nabi, ya, ini tidak najis. Paham? Bahkan darah yang keluar dari tubuh Nabi pun itu tidak najis. Karena apa? Kekhususiatan, keistimewaannya Nabi SAW dan para sahabat. Sampai sini ada yang bertanya Pak? Jadi saya katakan bahwa apa saja yang keluar dari diri Nabi itu tidak najis, ya kan? Para sahabat, para alim ulama berkesimpulan beberapa hadis, ya, dari beberapa hadis bahwa mengatakan tidak najis yang keluar dari diri Nabi, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan semua imam mengatakan tidak najis. Ada beberapa najis. Fa'ala mislu dzalika Ummu Zubair wa huwa ghulamun hina aqal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijamatihi liyudfinuhu fasyaribahu. Maka suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijamati, maka habis bekam atau bekam mengeluarkan darah kotor dari tubuh, ya, dengan cara dijamani, keluarkan darah dengan alatnya. Maka Nabi setelah dibekam mengatakan kepada Zubair, ya Zubair ini buang, Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair. Maka kata Zubair, malah nggak dibuang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya, ya kan, kemana darah tersebut? Maka diminum sama sahabat Zubair radhiyallahu anhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khalaqa damu dami, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, lam tamsasku nar, tidak akan bisa menyentuh api neraka kepadanya. Maka Nabi habis izama bilang ke Zubair liyudafinuhu, supaya dibuang, dipendam ke di mana darah izama. Maka Zubair ini paham ini darahnya orang yang mulia, ya, Nabi Muhammad SAW. Maka apa sama Zubair itu bukan malah dibuang, nanti diminum, ya. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang darahnya campur dengan darahku, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dari hadis ini banyak sahabat-sahabat juga yang
yang berbuat seperti itu, ya kan? Sampai pernah juga Nabi SAW potong rambut ya, potong rambut, maka rambutnya itu berebutan para sahabat untuk mengambil keberkahan daripada rambut Nabi SAW. Maka Sayyidina Zubair itu waktu itu ada Sayyidina Tolha, maka Sayyidina Tolha mengambil rambut tersebut, dan setiap beliau perang, ya kan, rambut itu selalu dibawa. Jadi bukan syirik diyakin dengan rambut tersebut, tapi mengambil keberkahan daripada rambutnya orang yang mulia. Setiap perang nggak pernah kalah, karena keberkahan daripada Rasulullah SAW. Maka kita juga niat, kita nggak bisa ngambil rambutnya lagi, nggak bisa lain, tapi kita ngambil hadisnya Rasulullah SAW, kita amalkan. Hadis-hadisnya Rasulullah SAW kita amalkan, perintahnya Rasulullah SAW kita amalkan. Insya Allah keberkahan juga datang kepada kita, ya. Keberkahan hidup datang kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah itu uswah, contoh yang baik. Maka apa saja Bapak-bapak hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kalau contoh Nabi itu pasti bahagia, ya. Tapi kalau nggak contoh Nabi maka gagal, ya. Walaupun gimana menurut kita baik, kalau nggak dengan cara Rasulullah itu nggak baik. Maka kalau contoh Rasul baik, karena yang mengatakan baik bukan presiden, bukan peneliti, tapi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam dirinya Rasulullah itu uswah, contoh yang baik. Jadi kita lanjutkan. Kemudian kalau yang keluar, ya, baik yang biasa ataupun yang tidak biasa, keluar itu tetap najis, ya, kecuali mana? Kalau yang keluar juga bentuknya jarang, mungkin darah, nanah, itu juga najis. Terus kalau yang keluar berupa biji ataupun benda yang tidak hancur, maka hukumnya apa? Hukumnya tidak najis, ya. Hukumnya tidak najis. Wa kullu mutasallibin la tahilluhu al-ma'idatu falaysa binajasin. Jadi benda yang keluar dari dua jalan ini, baik depan atau belakang, tapi keluarnya utuh. Misalnya keluar biji, ya. Biji ini tidak hancur, keluar, maka ini namanya tidak najis. Hanya saja benda yang kena najis. Benda ini tidak najis, tapi benda yang kena najis. Maka kalau dicuci bersih, ya kan, tidak ada unsur bau, tidak ada unsur warnanya masih utuh benda tersebut, ya kan. Kemudian ya seperti itu, baunya tidak ada, maka ini dihukumi suci. Hanya saja benda ini berhubungan dengan najis. Mungkin minum kopi, makan kopi, ya, binatang apa buah, ya, makan kopi, kemudian kopinya keluar utuh, ya, tidak hancur, ya, tidak hancur ketika dicuci itu, maka ini kebanyakan ulama mengatakan tidak najis. Hanya saja benda tersebut bal mutanajisun yadkhulu bil ghusli, tapi dia itu benda yang kena najis, yang bisa hilang akan suci, yang bisa suci dengan dicuci. Ukurannya bagaimana benda tersebut tidak dikatakan najis? Kabubi lauzaroha lanabata, seperti biji yang keluar kalau seandainya ditanam masih bisa tumbuh. Jadi biji itu keluar kalau bisa ditanam masih bisa tumbuh, itu dihukumi suci. Kalau luar itu kalau keluar ditanam kira-kira masih bisa tumbuh, jadi ukuran seperti itu, ya. Tapi kalau sudah hancur sampai ini tetap hukumnya najis, ya. Terus di sini dikatakan juga telur itu keluar utuh, ya, dari mana? Dari ayam, ya, umur ayam itu keluar utuh, itu tidak najis. Tidak najis, hanya saja benda tersebut kena najis, ya, kena najis. Maka kalau telur itu kadang kalau habis telur ayam itu keluar ada sedikit najis-najisnya itu kulitnya itu najis. Makanya kalau mau direbus, mau diapa, itu harus dicuci bersih dulu, gitu. Karena benda tersebut kena najis, tapi dalamnya tidak najis. Paham, Pak? Ada yang bertanya? Ya. Oke, yang tadi karena di Sumatera Selatan itu atau di daerah Lampung ada kebiasaan juga. Jadi kalau musim duren itu biasanya mereka nunggu duren yang habis dimakan sama gajah itu hilang kulit ininya, katanya
banget. Keluar dari jadi bareng sama kotoran gajah. Tapi dia nggak hancur. Nggak hancur dan tidak masuk ke dalam. Masuk. Jadi gajah itu makan durian buat membersihkan perutnya. Jadi yang si kulit durian yang tajam itu akan hilang. Setelah itu diburu itu sama masyarakat. Enak banget rasanya. Keluar utuh gitu ya. Tidak, jadi ukurannya itu keluar yang utuh, terus bendanya tersebut setelah dicuci bersih, dalamnya itu tidak ada zat kotoran, arti rasanya, dengan baunya, itu maka benda tersebut keluarnya najis, dalamnya tidak, maka benda tersebut suci. Setelah apa? Setelah yadhuru bil ghusli, setelah dicuci itu akan suci, Jadi benda itu benda suci, cuma yang kena najis. Bagaimana ada durian di sini nih, kena kotoran maka benda ini suci, cuma muta najis, dia ini kena najis seperti itu. Seperti kupir gua ataupun apa aja, mungkin ada binatang makan mangga keluar utuh, maka setelah dicuci tidak ada tidak ada bau lagi, tidak ada zat itu dihukumin suci. Termasuk kopi apa Pak? Kopi luwak ya. Kalau ini pecahan kopi boleh, itu apa gitu. Nah, sampai sini ada lagi yang ditanya. Paham ya? Iya. Saya malah belum ngerasain kalau dulu yang gede itu. Boleh dulu ya, kalau mau ngerasain. Kalau yang kopi pernah ngerasain. Yang lain boleh ditanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus pertanyaannya. Jadi kubur itu warid daripada hadisnya Rasulullah SAW. Saya nggak bawa kitabnya, tapi saya hafal. Jadi suatu hari Rasulullah SAW lewat di kuburan, maka Rasulullah SAW mengatakan, ini kubur ini yu'adzabani, keduanya sedang diazab. Maka yang satu Rasulullah katakan ini diazab karena dia tidak bersih dalam istinja, ya kan? Yang kedua diazab karena dia selalu buat namimah, mengadu domba. Maka Rasulullah SAW mengatakan kubur ini sedang diazab, yu'adzabani, kata-kata yang ini yu'adzabani sedang diazab. Itu para alim ulama mengambil kesimpulan bahwa di kubur itu memang benar ada azab kubur. Karena kalau tidak ada azab kubur, Rasulullah SAW tidak mengatakan ini kubur sedang diazab. Jadi pemahaman ulama dari hadis, tekstual hadis tersebut mengambil kesimpulan bahwa azab kubur itu ada dan nikmat kubur itu juga ada, tergantung amalnya. Warawa Muslim, dan Imam Muslim meriwayatkan annahu qol, sesungguhnya Nabi SAW bersabda fi hadisil qabrain, di dalam masalah hadis kubur, ya. Ini beda dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Amma ahaduhuma, adapun salah satu yang diazab daripada kubur, daripada siksa kubur tersebut, fakana la yastabri'u minal bauli, karena sesungguhnya dulu dia di dunia, ya kan, la yastabri minal bauli, dia ini gak bisa membersihkan kotoran daripada najisnya, sehingga dia bawa najis terus, maka itu termasuk siksa kubur. Jadi ini ada juga tentang hadis mengenai siksa kubur gitu. Kalau kita istinja bersih, terutama laki-laki ini kan istinja itu buang air itu sangat gampang dibandingkan perempuan ya. Perempuan kalau nggak jongkok susah ya istinja, tapi kalau laki-laki ini di mana aja itu bisa gitu kan. Tapi usahakan kita walaupun di mana aja bisa buang air kecil ya kan. Kalau di Jakarta ini enggak lah mungkin, tapi kalau di kampung itu kan biasa. Kalau saya pulang kampung tuh orang-orang kampung itu gampang buang. Orang laki itu mau tahlilan kan buang air kecil di pinggir jalan nanti kita kan nggak istinja. Jadi usahakan kita selalu istinja dengan bersih. Karena apa? Kalau kita nggak istinja dengan bersih, nanti kita sholat nggak sah. Karena apa? Kita hamilun najasa. Kita ini termasuk orang yang membawa najis gitu. Karena apa? Kita tidak bersihkan. Jadi azab kubur itu warid daripada Rasulullah SAW. Yang lain ada? Ya.
Ya Pak. Tentang nikmat kubur itu, apakah ini proses dan bisa memberikan? Apakah sudah dikatakan jalan menuju sudah bisa dengan nikmat kubur? Ya. Jadi azab kubur, nikmat kubur ini belum masuk hisab Pak. Hisab itu kapan dibuka oleh Allah? Setelah di mahsyar ya. Jadi kita masuk kubur, ini ada nikmat kubur, ada azab kubur. Maka kubur itu pintu gerbang pertama menuju akhirat. Ya, gerbangnya itu kubur. Maka kata ahli ulama, kalau orang di dalam kubur bahagia dapat nikmat kubur, biasanya nih selanjutnya nanti dia gampang. Karena udah ada alamat nih, kubur sudah bahagia, sudah dapat illiyin. Surga belum ada tapi sudah dapat nikmat surga, makanan surga, jalan surga. Dalam satu hadis, kuburnya ini dibentangkan sejauh pandangan mata, ya kan? Dan surga belum ada, belum surga, tapi nikmat surga sudah ada. Ada orang di dalam kubur dapat siksa, ya kan? Dihimpit oleh tanah, nauzubillah, semoga kita terlindung dari perkara tersebut, disiksa. Maka itu alamat nanti dia akan susah. Karena kubur ini adalah gerbang pertama. Makanya Sayyidina Utsman ini juga termasuk hadis sabitnya bahwa azab kubur, nikmat kubur itu ada. Maka Sayyidina Utsman itu kalau lewat kubur nangis, ya kan? Sampai ditanya sama sahabat, kamu nih kalau dengar Rasulullah sabdanya Rasulullah duduk di majelis seperti kita ini jarang nangis, tapi kalau lewat kubur maka nangis gitu kan. Maka Sayyidina menjawab, ini adalah kubur ini tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Kalau di kubur bahagia, kubur ini kita ini akan bahagia selama. Jadi belum bisa, kubur itu belum bisa. Hisab ini kapan? Setelah al-qariyatu mal-qariyatu wa ma adraka mal-qariyah yauma yakunu nasu kal-farasil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfus fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'aishatir radiyah. Ini setelah kiamat itu Pak, ya kan? Hancur timpahan pertama itu semua hancur, gunung tabrakan, semua manusia ini berhamburan seperti kapas. Ini ya, surat Al-Qari'ah menjelaskan itu. Maka habis semua dunia ini Pak, Allahu Akbar. Kemudian ditiup lagi, bangkit lagi dalam keadaan tidak berpakaian. Maka Aisyah pun nanya, ya Rasulullah, dalam keadaan tidak pakaian bagaimana manusia saat itu, apa tidak ada hasrat kesana kemari? Maka Rasulullah SAW menjawab, pada saat itu manusia sudah tidak memikirkan hal tersebut, sudah memikirkan amalnya masing-masing. Maka setelah dikumpul 5 saat itu pun belum bisa. Sebelum hisab itu ada mizan, timbangan amal dulu. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Barang siapa yang yang berat timbangan kebaikannya, ya kan, lebih berat timbangan keburukannya sedikit, ya kan, maka dia ini dalam keridhaan Allah, ya. Orang yang sukses. Kalau seandainya yang dosanya lebih banyak, kebaikannya sedikit, maka ini orang yang gagal, ya. Mungkin dibersihin dulu, disiksa dulu. Setelah itu baru hisab, ya. Setelah ditimbang itu baru dihisab. Jadi hisab itu buat orang mukmin, buat orang Islam, bukan buat orang kafir. Kalau orang kafir nggak perlu dihisab lagi, apa yang mau dihisab, jadi langsung zumarah masuk ke neraka berombong-rombongan. Jadi ada orang yang masuk surga tanpa hisab, ada masuk surga terus tanpa hisab, para nabi, para anbiya, para syuhada, ya kan, terus orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu ada, terus masuk surga, masukkan. Tapi ada yang tertahan dihisab, ya kan, diantaranya harta dari mana, dibelanjakan untuk apa, masa muda digunakan untuk apa, seperti itu, ilmu sudah diamalkan apa belum, itu dihisab semua, dihisab. Jadi hisab itu di masa nanti, kalau di kubur belum hisab. Tapi kalau orang dapat nikmat kubur, itu insya Allah untuk selanjutnya itu udah gampang, karena kubur itu alamat. Mudah-mudahan majelis kita ini diterima oleh Allah, ya. Allah jadikan kita ini orang yang takwa, orang yang tidak dihisab, ya kan. Maka kita doa senantiasa selalu berdoa, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bi ghairi hisabin wala azab, tanpa ada hisab, tanpa ada azab. Karena kalau orang dihisab itu susah. Di dalam kitab Bukhari menjelaskan musiba uziba, barang siapa nanti di akhirat dihisab maka dia tersiksa. Jadi hisab itu satu siksaan. Barang siapa dihisab, man usiba uziba, barang siapa dia dihisab nanti ditanya-tanya. Hisab itu ditanya-tanya, harta dari mana, ya kan, mobil dari mana, rumah dari mana, ditanya-tanya. Itu uziba, tersiksa. Kenapa? Saya kasih contoh Pak. Kita satu sekolah
satu kelas kita ini terlambat masuk jam 8, kita masuk setengah 9. Tapi masuk terlambat kita ini mungkin karena kita mandi antri, karena kita di asrama ya, kalau bisa di asrama di sekolahan mandi antri, ataupun nggak ada air. Terlambat saya ini ada alasan. Pada akhirnya mungkin kalau saya ditanya dengan guru saya kenapa sampai terlambat, saya jelaskan itu alasan itu mungkin dimaafkan sebelum dulu. Tapi dihisab itu tersiksa. Karena masuk dan kamu dari mana? Pertanyaan itu udah buat takut. Ini dimaafkan nggak? Disuruh duduk atau dipukul atau disuruh keluar dari kelas. Jadi pertanyaan kamu kenapa terlambat? Dari mana? Ini kan dihisab. Kenapa terlambat? Masuk jam 8, masuk ternyata setengah 9. Ditanya kenapa terlambat? Kenapa nggak bisa tepat waktu? Ini hati itu udah nggak tenang, Pak. Gimana ini? Dengan pertanyaan ini nggak bisa jawab ataupun nggak tepat, bisa diazab, bisa disuruh dulu, bisa juga dikeluarkan antara itu. Jadi nanti di akhirat man musibah muziba kata Rasulullah SAW, barang siapa dihisab itu tersiksa, ya kan? Lain dengan orang yang langsung duduk itu nggak tenang aja hati senang. Itu kalau kamu dari mana, ya kan? Harta dari mana, ini dari mana? Walaupun pada akhirnya kalau kita ini jawab dengan benar, mungkin setelah dihisabkan Allah juga Ghafurur Rahim, maaf pengampun, setelah ditanya itu dimaafkan oleh Allah, tapi itu tetap satu siksaan hisab itu. Maka para alim ulama itu sering doa, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surgamu bi ghairi hisabin wala azab, tanpa ada hisab, langsung masuk surga aja lah, enggak usah dihisab-hisab. Semoga Allah golongkan kita orang yang tidak hisab nanti Pak ya, langsung masuk surga. Ada lagi yang ditanya? Ya boleh Pak. Kembali pada mandi dan mandi. Kalau mandi itu belum tentu keluar mani. Kalau mani sudah pasti mandi duluan. Lalu membersihkan mandi, kali bersihkan, kemudian yang kena mandi itu dibersihkan juga. Kemudian kalau mani tidak wajib membersihkan, baik kalau kita wajib mandi ya. Nah itu gimana mengenai mandi dan mani, membedakannya? Kalau mandi itu wahwa ma'un asmara rabbikum yahudu min dzakari ghaliban inda thawrani sahwa. Jadi mazi keluar itu warnanya agak begitu putih gitu kan, agak begitu putih, encer yakhruju min dzakarin, keluar daripada kemaluan, ghaliban secara umum keluarnya gitu karena dorongan syahwat. Contohnya apa? Mungkin seseorang berdesak-desakan dengan wanita, ya kan? Akhirnya keluar itu cairan, ya kan? Itu mazi, cairan itu keluar mazi, dan itu hukumnya najis, ya kan? Tapi tidak wajib mandi, ya kan? Kalau mani keluar gimana? Mani itu keluar, sifatnya mani kalau keluar nikmat. Mani itu kalau keluar nikmat, kemudian kalau dia basah itu baunya seperti bau daripada telur ataupun daripada adonan roti gandum, Pak. Baunya seperti itu. Kalau mazi tidak ada bau dan sifatnya lebih kental. Terus kalau kering, maka kita membedakannya gitu. Kalau kering dia ini bisa membekas, minimalnya membekas. Maksimalnya itu bisa dikerok, tergantung makanan, karena mani itu sari makanan. Makanya orang Arab yang mungkin sahabat Rasulullah, orang Arab ini maninya ini lebih keras daripada mani orang Indonesia. Kenapa? Makanan di sana daging, susu, asli. Jadi makan kalau Indonesia mungkin maninya lebih nggak kental gitu. Karena apa? Mungkin kangkung, bayam udah beda ya kan? Itu jadi seperti itu ya. Jadi tandanya itu tiba-tiba kita keluar ya, ini kita ragu. Ya, bagus pertanyaannya, Bapak itu mazi apa enggak? Kenapa? Tapi keluarnya biasa saja, ya kan? Tidak ada terasa nikmat, ya kan? Maka ini kita hukumi mazi. Terus sifatnya kita lihat seperti itu. Kemudian mani sifatnya yang ketiga, kalau keluar pasti muncrat, ya. Kalau keluar itu pasti muncrat, ya. Kalau mazi ini tidak muncrat, keluar cair itu aja ya, cair. Tapi kalau seandainya mani ini keluar masih muncrat, ini sifatnya seperti itu.
Paham Pak? Tapi kalau mani ini tidak najis ya, tidak najis, tapi dia wajib mandi ya, walaupun ya tetap kalau adabnya Rasulullah itu kalau habis hubungan badan mau mandi itu tetap dibersihkan dulu gitu kan, walaupun tidak najis tapi dibersihkan dulu juga apa lebih afdol gitu. Tapi kalau nggak dibersihkan menempel pakaian itu hukumnya suci gitu menurut pahaman Imam Syafi'i dan ashabu gitu. Terus ada satu lagi Pak, madi namanya. Madi itu sama dengan mazi, bentuknya sama. Ini keluar bukan karena dorongan syahwat, keluar karena kecapean, habis kerja keras, angkat batu, angkat semen, angkat beras, itu kecapean itu kadang keluar madi, ya kan? Madi itu cairannya sama seperti itu juga, ini najis, tidak wajib mandi. Jadi kalau madi karena kecapean, kalau madi ya kan, ini karena dorongan syahwat. Makanya kadang ini orang keluar mani itu umumnya keluar juga mazi sebelumnya, karena sebelum keluar mani itu ya kan mazi dulu karena dorongan syahwat, keluar mazi dulu ya kan, mazi itu keluar dulu sebelum mani. Tapi kadang ada orang nggak keluar mazi langsung keluar mani. Contohnya apa? Orang lagi tidur mimpi ya, langsung cara mimpi itu nggak ada unsur mazi, itu nggak ada, langsung mani yang keluar seperti itu. Paham Pak? Ini jelas. Untuk menandainya seperti itu yang bagi laki-laki. Kalau bagi wanita nggak tahu sifatnya ya, kurang lebih kalau keluar diantaranya kalau mandi itu nikmat, itu dikira-kira gitu kalau keluar nikmat. Tapi kalau masih Allah alam, wanita mungkin ada juga gitu kan. Paham? Di sini ada lagi yang lain? Cukup insyaallah ya, satu kali ini ya kita lanjutkan bulan depan insyaallah. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi subuh kita ini, pertemuan kita ini. Kita senantiasa bisa meningkatkan amal, apalagi 2 bulan lagi Ramadan. Ini bulan Rajab, Pak. Rajab ini termasuk Ashabul Hurum. Ya, Ashabul Hurum, Syahrul Hurum. 4 bulan yang dimuliakan, ya kan? Tidak boleh zalim kata Rasulullah. Berbuat dosa di bulan ini lebih besar dosanya daripada bulan-bulan yang lain. Ada 4. Yang pertama Zulhijjah, Zulqa'dah, kemudian Muharram, Rajab. Ya, ini 4 bulan ini namanya Syahrul Hurum, 4 bulan yang diharamkan. Kenapa ada kata-kata haram? 4 bulan yang diharamkan. Jadi di dalam bulan ini diharamkan perang. Rasulullah itu tidak ada riwayat perang dalam 4 bulan ini. Di bulan perdamaian, gitu kan? Makanya kan Mekah itu namanya Masjidil Haram, masjid yang haram. Kenapa masjid ini? Masjid kok masjid haram? Gimana gitu kan? Jadi masjid dalam di Mekah itu aturannya lain. Kalau memotong tumbuh-tumbuhan di sini mungkin potong tumbuh-tumbuhan nggak haram, di sana haram karena apa? Denda, membunuh hewan ya kan? Itu kena denda, berburu di lingkungan itu masih dalam itu dosa seperti itu. Jadi namanya Masjidil Haram. Masjidil Haram kan, yang di luar masjid itu halal ya kan, memotong tumbuhan contohnya. Tapi di dalam masjid itu jadi haram. Begitu juga 4 bulan namanya 4 bulan yang diharamkan. Diharamkan apa? Kalau di luar bulan ini perang itu, ya zaman Nabi itu perang itu menjadi ibadah, kan? Tapi di dalam 4 bulan ini tidak boleh peperangan. Peperangan halal. Maka kita bulan ini bulan yang mulia, kita kencengkan. Setelah Rajab apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Makanya doa Nabi di bulan Rajab ini Pak, apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, barokailah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban ya. Di dalam bulan Rajab dan Sya'ban barokai kami ya Allah, wa ballighna, dan sampaikanlah kami pada Ramadan. Allahumma amin Pak ya. Mudah-mudahan Allah dapat memberikan kita ini keberkahan pada ini dan bulan Sya'ban dan sampai pada bulan Ramadan. Allahumma amin. Cukup, ada yang lain? Cukup Pak ya. Hanya ini saja pertemuan kita, semoga barokah. Lebih dan kurangnya